Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yunilis Giawa, NIM 251730007, Prodi Sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang biasanya berupa inovasi peluang atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk dalam kondisi resiko dan ketidakpastian. Nah, karakteristik utama kewirausahaan, seorang kewirausahaan biasanya memiliki beberapa ciri khas berikut. Contohnya, inovasi. Inovasi yaitu kemampuan menciptakan solusi baru untuk masalah lama. Kedua, pengembalian risiko, berani menghadapi ketidakpastian demi peluang yang lebih besar. Ketiga, orientasi peluang. Orientasi peluang selalu melihat celah di mana orang lain melihat hambatan. Keempatnya, kemandirian, memiliki dorongan internal dan membangun sesuatu dari nol. Nah, di sini ada juga tujuan kewirausahaan. Mengapa kewirausahaan itu penting? Berikut adalah beberapa alasannya: menciptakan lapangan kerja, membantu mengurangi angka pengangguran, mendorong inovasi, memperkenalkan produk atau layanan yang meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional yang daya saing pasar, perbedaan masyarakat yaitu membantu meningkatkan taraf hidup melalui solusi mandiri. Nah, materi selanjutnya mengenai perkembangan UKM di Indonesia. Perkembangan UKM di Indonesia yaitu materi ini dibahas mengenai usaha kecil dan usaha menengah dan ekonomi. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang melakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik, materi selanjutnya mengenai kekuatan kompetitif berdasarkan Gading 2010. Nah, di sini ada namanya tentu mari kita bahas konsep ini. Berdasarkan pemikiran Gading 2010, kekuatan kompetitif forces merupakan instrumen analisis yang untuk memahami struktur industri dan menentukan posisi strategis sebuah perusahaan agar bisa bertahan dan unggul di pasar. Konsep ini sebenarnya berakar dari teori Five Forces memiliki Michael Porter, namun Gading menekankan pada bagaimana kekuatan-kekuatan ini saling berinteraksi untuk mempengaruhi profitabilitas jangka panjang. Nah, kekuatan kompetitif menurut Gading 2010 berikut ini dalam menjelaskan masing-masing kekuatan disertai dengan contohnya, yaitu ancaman pendatang baru, the of new owners, seberapa mudah atau sulit bagi pemain baru untuk masuk dalam industri, semakin rendah hambatan masuk seperti modal kecil atau regulasi longgar, semakin tinggi ancaman bagi pemain lama. Contoh industri kedai kopi
kekinian karena modal yang dibutuhkan relatif terjangkau dan keahlian bisa dipelajari dengan cepat. Pendatang dan terus bermuncul yang memaksa pemain lama seperti Starbucks atau kopi kenangan untuk terus berinovasi. Nah, materi selanjutnya mengenai usaha apa? Mengenai usaha 7 ide bisnis 2023 dengan modal kecil pasti laris. Nah, contohnya usaha yang kecil-kecil ini yaitu usaha jual es teh. Ini dari usaha gimana cara mengelola jualan ya. Usaha jualan es teh ini gimana caranya mengelola dan idenya. Jualan es teh manis memang terlihat sederhana memang, tapi justru di balik sederhananya itu ada peluang keuntungan yang besar karena margin labanya yang tinggi dan target pasarnya yang sangat luas. Berikut ini adalah panduan mengelola dan ide kreatif untuk membuat usaha es teh kamu. Nah, contohnya strategi pengelolaan atau manajemen. Agar bisnis tidak sekadar buka tutup, kamu perlu fondasi yang kuat, yaitu standarisasi rasa sop. Pastikan tekanan teh, gula, dan air selalu sama setiap hari. Gunakan gelas ukur rasa yang berubah-ubah akan membuat pelanggan kabur. Nah, manajemen stok teh keringnya punya masa simpan lama. Tapi air teh yang sudah diseduh biasanya hanya bertahan 1 hari sebelum rasanya berubah atau basi. Jangan menyetok teh cair terlalu banyak di malam hari. Kebersihan adalah kunci es teh. Es batu atau harus berasal dari air matang, atau es kristal atau tabut yang bersih dan pelayanan yang rapi akan meningkatkan kepercayaan pembeli. Nah, lokasi strategis, pilih tempat dengan trafik perjalanan kaki tinggi seperti dekat sekolah, pasar, stasiun, atau area perkantoran. Nah, kedua, ide produk agar tampil beda. Pasar es teh sangat kompetitif, banyak saingan es teh Solo atau es teh Indonesia. Kamu harus punya keunikan. Nah, variasi menu teh racikan, blending, jangan hanya pakai satu merek teh, campur 2 atau 3 merek teh lokal, misalnya Melati, Sepet, dan Wangi untuk menciptakan signature teh yang tidak ada di tempat lain. Nah, teh buah hasil digunakan potongan buah atau lemon kecil atau stroberi daripada sekedar sirup. Nah, teh susu atau tea tambahkan opsi creamer atau kiss foam dan atasnya untuk meningkatkan harga jual. Nah, itulah di materi selanjutnya ini mengenai usaha, gimana cara mengelola usaha. Nah, materi selanjutnya mengenai contoh atau usaha masing-masing di teori memasuki dunia usaha oleh Bukhari 2010. Nah, kita bahas di sini merintis usaha baru atau starting. Metode ini dilakukan dengan membangun bisnis benar-benar dari nol berdasarkan ide, modal, dan tenaga diri sendiri. Pengusaha memiliki kebebasan penuh dalam menentukan konsep, lokasi, hingga manajemen. Nah, contoh 1, membuka kedai kopi, coffee shop mandiri, pemilik meracik menu sendiri, menentukan desain interior unik, dan membangun merek dari awal tanpa keterikatan dan dari pihak luar. Nah, contoh kedua itu jasa konsultan desain grafis. Seorang desainer menawarkan keahlian secara independen, mencari klien secara mandiri, dan menetapkan standar operasional sendiri. Nah, contohnya ketiga yaitu produksi kerajinan tangan
Hadirfat mengelola bahan baku menjadi produk bernilai jual, misalnya tas, anyaman, atau hiasan dinding yang dipasarkan melalui media sosial pribadi. Nah, selanjutnya membeli perusahaan orang lain atau buying. Cara ini dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada dan sedang berjalan. Keuntungannya adalah risiko kegagalan lebih kecil karena bisnis sudah memiliki pasar, lokasi, dan peralatan yang tersedia. Nah, contohnya mengambil ahli apotek yang sudah beroperasi, membeli seluruh aset dan izin usaha dari pemilik lama yang ingin pensiun, sehingga pembeli tinggal mengajukan operasionalnya. Contoh keduanya yaitu membeli bengkel kendaraan, memperoleh bisnis yang sudah memiliki pelanggan tetap dan mekanik yang berpengalaman sehingga tidak perlu mencari tenaga kerja dari awal. Nah, itulah di materi ini mengenai merintis usaha baru gitu. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh setiap bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia, yaitu kita bahas di sini. Perusahaan perseroangan yaitu adalah bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang saja. Pemilik memiliki kontrol penuh, namun tanggung jawabnya tidak terbatas hingga ke harta pribadi. Nah, materi selanjutnya mengenai melakukan usaha akan memilih joint venture ini sebagai bisnis. Nah, bisnis patungan bikin untung atau buntung. Nah, kita bahas di sini. Memutuskan untuk menggunakan skema joint venture itu atau JF saat memulai usaha adalah langkah strategis yang sangat bergantung pada skala bisnis dan sumber daya yang Anda miliki. Joint venture sendiri adalah aliansi antara dua pihak atau lebih membentuk identitas baru dalam periode tertentu. Berikutnya adalah analisis alasan mengapa seorang memilih atau menghindari venture itu. Mengapa memilih venture kelebihan penggabungan sumber daya ini dan dalam manajemen kita mengenal unsur money, material, mekanik, metode, dan market. Kemungkinan Anda menggabungkan keunggulan ini, misalnya Anda memiliki keahlian teknis, metode, sementara mitra Anda memiliki modal besar, money. Nah, pembagian resikonya juga ada. Memulai usaha baru memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan JF, beban finansial dan risiko operasional ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Nah, di situ materi ini. Materi selanjutnya yaitu penjabaran tentang perkembangan bisnis waralaba di Indonesia. Nah, perkembangan bisnis waralaba franchise di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dan sekedar tren gaya hidup menjadi salah satu tulang punggung ekonomi retail dan UMKM. Berikut adalah penjabaran mengenai fase dan dinamika perkembangan, yaitu fase awal dari dominasi asing era atau 1980 sampai 1990-an. Nah, bisnis waralaba ini mulai dikenal luas di Indonesia pada dekade 80-an Indonesia dengan masuknya merek-merek raksasa asal Amerika Serikat, terutama di sektor makanan cepat saji seperti KFC, MC Donuts, dan Pizza Hut.
Nah, materi selanjutnya strategi yang menggunakan e-commerce. Di era digital saat ini, strategi menggunakan X-Men bukan lagi sekedar pilihan tambahan, melainkan instrumen krusial bagi keberlanjutan sebuah identitas bisnis, transparansi informasi, dan kemudahan akses telah mengubah fundamental cara pasar kerja. Materi terakhir adalah rencana bisnis yang akan dilakukan jika Anda ingin membuka usaha. Gunakan perencanaan studi kelayakan bisnis. Nah, rencana bisnis, koneksi kata dan kopi, aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini menilai apakah produk atau jasa yang ditawarkan memiliki peluang pasar dan bagaimana cara menjangkaunya. Nah, itu semuanya materi-materi ini yang saya jelaskan mengenai kewirausahaan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.